Di zaman dahulu kala, negeri Mesir berada di bawah pemerintahan seorang Fir'aun yang kejam. Fir'aun ini sangat keji terhadap Bani Israel, salah satu kelompok masyarakat di Mesir. Di tengah penganiayaan yang dilakukan Fir'aun, terdapat seorang pria dari Bani Israel bernama Musa, yang sejak kecil telah diasuh di istana Fir'aun sendiri. Ketika Musa dewasa, Tuhan mengutusnya menjadi seorang nabi untuk membebaskan Bani Israel dari penindasan Fir'aun. Meskipun awalnya ragu, Musa akhirnya menerima tugas tersebut setelah diberikan banyak mukjizat oleh Tuhan untuk mendukungnya. Bersama saudaranya, Harun, Musa kemudian kembali ke Mesir untuk menyampaikan pesan Tuhan kepada Fir'aun. Setiap kali Musa menunjukkan mukjizatnya, Fir'aun menolak dan mengeraskan hati. Salah satunya ketika Musa mengubah tongkatnya menjadi ular yang nyata. Namun, Fir'aun justru menganggapnya sebagai sihir dan tetap enggan percaya pada Musa dan Tuhannya. Setelah bertahun-tahun menolak, Fir'aun akhirnya merasa terancam ketika Tuhan menurunkan berbagai bencana sebagai tanggapan atas keteguhan hatinya. Namun, meski segelintir rakyat Mesir mulai percaya dengan Musa, Fir'aun tetap tidak bergeming. Akibatnya, Tuhan memerintahkan Musa untuk memimpin Bani Israel keluar dari Mesir. Pada malam yang direncanakan, Musa dan Bani Israel berangkat menuju Laut Merah, dengan Fir'aun yang marah mengejar di belakang mereka. Ketika tiba di tepian laut, para pengikut Musa merasa putus asa, karena di depan mereka terbentang lautan yang luas dan di belakang pasukan Fir'aun semakin mendekat. Dengan penuh keyakinan akan pertolongan Tuhan, Musa berdiri di tepi Laut Merah dan, dengan tongkatnya, dia memukul air. Seketika itu, dengan kekuasaan Tuhan, air laut terbelah, membentuk jalan kering di tengahnya. Bani Israel dengan cepat melintasi jalan tersebut, sementara Fir'aun dan pasukannya terus mengejar. Syekh Abdul Qadir Jailani, seorang ulama besar dan tokoh sufi yang dikenal dengan kebijaksanaannya. Lahir di Jilan, Persia, pada tahun 1077, ia telah menunjukkan tanda-tanda kebesaran sejak kecil. Konon, ketika Abdul Qadir masih bayi, ia tidak akan meminum susu pada siang hari selama bulan Ramadan. Sewaktu remaja, Abdul Qadir muda meninggalkan kampung halaman untuk mencari ilmu. Tujuannya adalah kota Baghdad yang saat itu menjadi pusat ilmu pengetahuan dan peradaban Islam. Di sana, ia memulai perjalanan spiritualnya di antara para ulama dan cendekiawan terkemuka. Selama masa studinya, ia berguru kepada banyak ulama besar, termasuk Ibnu Aqil dan Al-Harras. Dengan ketekunan yang luar biasa, Abdul Qadir mendalami ilmu fikih, hadis, tafsir, serta tasawuf. Pemahamannya yang mendalam membuatnya cepat dikenal dan dihormati banyak orang. Suatu hari, dalam perjalanan ilmunya, Abdul Qadir menghadapi kegalauan yang mendalam. Saat itulah ia masuk dalam periode mujahadah, berjuang keras melawan hawa nafsu. Ia berpuasa di siang hari dan bermunajat di malam hari, berharap menemukan pencerahan sejati. Ketika sampai pada titik jenuh, Abdul Qadir mengalami sebuah penampakan spiritual. Ia melihat cahaya bersinar terang dan mendengar suara yang membimbingnya ke jalan yang lurus. Pengalaman inilah yang memberinya kekuatan baru dan membawanya pada kearifan iman yang lebih mendalam. Setelah itu, Syekh Abdul Qadir Jailani membuka madrasah di Baghdad yang menjadi pusat pendidikan agama dan spiritual bagi umat Islam. Terdapat banyak ayat Al-Quran yang memiliki keistimewaan dan manfaatnya yang tersendiri. Berikut adalah 9 ayat Al-Quran beserta khasiat masing-masing. 1. ** Surah Al-Fatihah ** ayat 1-7. Ayat ini dikenali sebagai pembuka Al-Quran dan merupakan doa paling utama. Kebaikannya, ia dapat menjadi perisai dari segala jenis gangguan dan penyakit. 2.
ayat kursi Surah Al-Baqarah, ayat 255, dianggap sebagai salah satu ayat teragung dalam Al-Quran. Khasiatnya termasuk perlindungan dari syaitan dan meningkatkan kecerdasan serta ketenangan jiwa. 3. Surah Yasin ayat 1-83. Surah Yasin memiliki banyak kelebihan. Antaranya adalah membuka jalan rezeki dan melindungi dari segala keburukan. 4. Surah Al-Ikhlas ayat 1-4. Membaca surah ini dengan ikhlas menjanjikan pahala seperti membaca sepertiga Al-Quran dan dapat menenangkan jiwa. 5. Surah Al-Kahfi ayat 1-110. Membaca surah Al-Kahfi dapat memberikan perlindungan dari fitnah Dajjal dan memberi cahaya pada waktu subuh hingga ke malam. 6. Surah Al-Mulk ayat 1-30. Digalakkan membaca surah ini setiap malam sebagai pelindung dari azab kubur dan memberikan keselamatan. 7. Surah Al-Falaq dan An-Nas ayat 1-5 setiap surah. Kedua-dua surah ini dapat menjadi benteng dari segala jenis gangguan dan sihir. 8. Surah Ar-Rahman ayat 1-78. Surah ini dikenali sebagai pengantin Al-Quran dan mampu memberikan ketenangan serta menambah keinsafan. 9. Surah Al-Waqiah ayat 1-96. Amalan membaca surah ini selepas solat subuh dan maghrib dapat memperkukuh rezeki dan memperbanyak keberkatan. Setiap ayat dalam Al-Quran membawa kebaikan dan hikmah tersendiri. Dengan memahami dan mengamalkan bacaan serta maknanya, kita dapat mempertingkatkan kualiti hidup dan mencapai kebahagiaan dunia dan akhirat.